Kali ini kita akan membahas topik yang sering jadi perbincangan hangat. Gaji DPR RI. Mungkin sebagian dari kalian penasaran. Sebenarnya berapa sih gaji para wakil rakyat kita? Apakah mereka benar-benar mendapatkan gaji yang sesuai dengan tanggung jawab mereka? Yuk, kita bahas lebih dalam. Pertama, mari kita bicara soal gaji pokok anggota DPR. Berdasarkan informasi terbaru, gaji pokok seorang anggota DPR RI berkisar di angka 4,2 juta rupiah per bulan. Terdengar standar kan? Tapi itu baru gaji pokok saja. Yang sering jadi sorotan sebenarnya bukan gaji pokok, melainkan tunjangan-tunjangan lain yang mereka terima. Selain gaji pokok, anggota DPR juga menerima tunjangan dalam berbagai bentuk. Misalnya, ada tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, dan berbagai tunjangan lain yang jumlahnya bisa sangat besar. Jika dijumlahkan, total pendapatan bulanan seorang anggota DPR bisa mencapai sekitar 50 juta rupiah hingga 60 juta rupiah. Ini belum termasuk fasilitas-fasilitas lain, seperti kendaraan dinas, rumah dinas, hingga biaya perjalanan dinas ke luar negeri. Mari kita uraikan beberapa tunjangan yang mereka dapat. Pertama, tunjangan jabatan sekitar 9,7 juta rupiah per bulan. Kedua, tunjangan transportasi bagi anggota yang tidak menggunakan kendaraan dinas. Mereka akan mendapatkan tunjangan sekitar 16 juta rupiah. Ketiga, tunjangan perumahan. Jika tidak menggunakan rumah dinas, mereka mendapat tunjangan sekitar 3-5 juta per bulan tergantung wilayah. Keempat, tunjangan komunikasi. Ada juga tunjangan untuk komunikasi sebesar 15 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan-tunjangan tersebut, ada juga yang disebut dengan biaya reses. Biaya ini digunakan oleh anggota DPR saat masa reses, yaitu masa di mana mereka kembali ke daerah pemilihan untuk bertemu dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Biaya reses ini bisa mencapai 140 juta rupiah per reses dan biasanya terjadi beberapa kali dalam setahun. Gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR ini tentu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Di satu sisi, mereka dianggap sebagai wakil rakyat yang memiliki tanggung jawab besar untuk membuat kebijakan yang berdampak luas bagi negara. Namun di sisi lain, ada kritik tajam yang mengatakan bahwa gaji besar ini tidak sebanding dengan kinerja DPR yang sering dipandang tidak maksimal. Banyak masyarakat yang menyoroti tingkat kehadiran anggota DPR yang rendah saat rapat-rapat penting, serta berbagai kasus korupsi yang melibatkan oknum DPR. Hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa uang rakyat yang digunakan untuk menggaji DPR kurang memberikan dampak positif yang nyata. Jadi, apakah gaji DPR yang begitu besar itu wajar? Jawabannya bisa subjektif, tergantung dari sudut pandang masing-masing. Jika dilihat dari besarnya tanggung jawab mereka dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan pemerintah, angka tersebut mungkin bisa dianggap wajar. Namun, jika kita melihat dari sisi efektivitas dan hasil kerja, tentu ada banyak hal yang bisa diperdebatkan. Yang jelas, banyak pihak mendorong agar anggota DPR lebih transparan dalam penggunaan dana-dana yang mereka terima dan lebih bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diamanahkan oleh rakyat. Nah, itulah sedikit ulasan tentang gaji DPR RI. Tentu kita berharap wakil-wakil rakyat kita bisa bekerja lebih baik lagi sesuai dengan harapan masyarakat. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian di bawah tentang apa yang kalian pikirkan soal gaji DPR ini. Apakah menurut kalian sudah sesuai atau perlu ada perubahan? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.